Oke, selamat kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Pada video kali ini, sebelum saya memulai untuk menganalisa saham, izinkan saya untuk menginfokan ya, Stock Dictionary merencanakan akan ada event pertama yang diselenggarakan oleh Stock Dictionary dengan judul Sharing Bersama Sobat SD episode 1. Ya, Sobat SD itu Sobat Stock Dictionary. Jangan khawatir Bapak Ibu, di sini acaranya gratis, full gratis tanpa biaya apapun. Ya, rencananya itu tanggal 20 Agustus 2022 hari Sabtu. Rencananya jam setengah 8 malam sampai jam 9 malam menggunakan platform Google Meet. Oke, jadi kita nggak pakai Zoom tetapi pakai Google Meet. Ini sama aja dan menurut saya juga mudah, nggak susah. Jadi nanti link akan diberikan melalui email setelah Bapak Ibu mengisi formulir berikut. Ya, formulir ini juga berisikan hanya pertanyaan-pertanyaan singkat yang saya nggak akan meminta data diri Bapak Ibu secara detail. Oke, jadi saya nggak akan menyalahgunakan lah data-data Bapak Ibu, karena kalau kita lihat ya, saya hanya meminta nama lengkap, usia berapa, emailnya apa, pengalaman trading, sehingga dan alasan bergabung ya untuk kenapa sih mau ikut sharing bersama Sobat SD. Nah, ini aja Bapak Ibu, saya nggak ada minta foto, nggak ada minta nomor telepon atau bahkan alamat, nggak. Karena tujuan saya apa, nama lengkap ya jelas ya, karena nanti kan untuk verifikasi untuk kegiatannya. Usia, nah ini saya cuma mau tahu subscriber atau followernya Stock Dictionary ini kisaran umur berapa sih. Dan email ini tujuannya untuk apa? Untuk mengirimkan link ya, link yang nanti akan saya kirim serta background mohon dipasang saat kita melakukan sharing gitu. Hanya itu aja Bapak Ibu, saya nggak akan menggunakan yang lain. Dan pengalaman trading ini untuk apa ya, mungkin nanti pembahasan itu kan kalau kita ada yang baru ada 1 tahun atau ada yang sudah 3-5 tahun. Nah, ini mungkin nanti bisa sharing yang lainnya. Nah, yang jelas ini dipergunakan untuk materi aja. Jadi kita pembahasan mau sedalam apa, mungkin ada yang beginner, ada yang sudah expert gitu kan ya. Jadi nanti digunakan untuk ini aja nih, yang pengalaman trading. Lalu alasannya ya ini tujuannya untuk ya memilah kira-kira apa sih tujuannya Bapak Ibu untuk sharing ini gitu, ngikut sharing. Jadi ya sekali lagi mungkin belum ada ya, saya belum buat grup Telegram, belum buat lain-lain, cuma ya kita sharing dulu lah bersama gitu. Dan ini gratis sekali lagi. Oke. Silahkan diisi, nanti begitu Bapak Ibu sudah isi ini akan masuk ke tempat saya gitu ya, email saya, nanti akan saya kirim linknya untuk hari Sabtu tanggal 20 seperti itu. Nah, untuk yang bingung Google Meet seperti apa, ya nanti tinggal cari aja di Google, tulis Google Meet. Oke, klik ini yang meet.google.com ini, klik, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, nanti tinggal masukin kodenya, kode atau linknya. Link yang saya kasih nanti ke email, silahkan dimasukin ke sini. Nanti tinggal gabung di sini. Nah, itu nanti tinggal request. Oke, tinggal request. Seperti itu. Jadi gampang banget. Gampang banget, dan ini gratis juga, nggak perlu bayar, nggak perlu install segala macam. Tinggal cari aja di browsernya Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini juga saya sudah masukkan ke Google Calendar saya ya untuk acara sharing. Ya, mudah-mudahan ada yang tertarik lah. Oke, jadi mudah-mudahan ada yang tertarik. Kita sharing bersama 1,5 jam, gak usah lama-lama. Tujuannya ya kita biar refresh aja. Nanti kan ini akhir minggu ya, weekend. Tujuannya ya mungkin buat bahas saham-saham di minggu depannya gitu. Dan kalau nanti ada yang mau request saham atau analisa saham, yang monggo dipersiapkan ya. Dipersiapkan juga ininya, apa namanya? Kalau mau
konsul Porto. Nah, silahkan. Porto dipersiapkan, nggak perlu mendetail, nggak perlu jumlahnya berapa. Yang jelas dipersiapkan aja lah datanya yang mau dipertanyakan seperti apa. Dan untuk pesertanya terbatas ya Bapak Ibu, hanya 25 sampai 30 orang saja agar pelaksanaannya kondusif dan ya waktunya cukup 1,5 jam itu bisa dimaksimalkan. Baik, saya rasa seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke saham pertama, ada Ali. Ali ditutup di harga 9325 dengan perubahan harga minus 1,06%. Kalau kita lihat dari volume ini dia di bawah MA20-nya, bandar lokal masih jualan, bandar asing masih kenceng banget untuk jualannya. Ini barangnya dia masih banyak, dia jualan terus. Kita lihat foreign flow-nya nih, ya masih di atas tapi dia turun terus. Oke, kita lihat bandar detektornya. Ali di normal distribusi, yang jualan DXZPYU, yang beli YPJCTP. Ini DX jualan deras banget, yang nampungnya kecil-kecil ya. Nah, untuk Ali sendiri ini dia berada di titik-titik terakhir ya, dia lagi seperti ini pantulan. Di pantulan uptrend minor ini kalau dia berhasil bertahan ya bagus, ditambah kalau dia breakout di 9.500 ya lebih bagus lagi. Kalau dari Ali sendiri targetnya ini bisa ke area sini. Oke. Ya, ke area 10.100 lah ya, 10.100-an. Targetnya si Ali gitu. Oke, untuk Ali seperti itu, lanjut selanjutnya adalah TAPG. TAPG ditutup di harga 695 dan perubahan harga positif 2,21%. Kalau kita lihat dari volume, dia menipis jauh di bawah volume EMA 20-nya. Bandar lokal mulai masuk lagi, bandar asingnya yang masih cakep nih TAPG. Kalau kita lihat, dia di big akumulasi, yang beli DXKZAK, yang jual YPEPDR. Ini DXKZ belinya mantap ya, ganteng banget ini. Jadi ya menarik untuk TAPG. TAPG kemarin ya, ini saya bahas juga udah gagal breakout, tapi dia masih on the track. Ini gimana ya biar nggak terlihat terlalu ramai kali ya. Tadi saya hapus dikit-dikit. Nah ini ada roundingan besarnya nantilah ya. Roundingan besarnya nanti. Ini kita ini dulu aja, fokus yang kecil-kecil dulu. Oke. Nah, ini dia kondisinya breakout di sini, targetnya terdekat 760, itu masih on the track. Dan yang ini pun ya, yang waving apa ini namanya? Cup and handle-nya dia, potensi cup and handle-nya dia itu juga masih on the track. Dalam artian on the track seperti apa ya? Masih bagus, masih waving gitu. Ini targetnya sementara ke area 840. Ini ya untuk yang ininya cup and handle-nya. Cup and handle-nya ini masih rounding nggak apa-apa. Dan ini ya di sini dia ada ini sih, ada gap ya, ada gap tipis. Sebenarnya kalau dia lagi rounding gini nggak ditutup sayang. Nah, cuma di sini ada MA60, MA200 berdekatan, dikit lagi bersilangan. Kalau ini bersilangan nyentuh candle harusnya nih langsung bisa lanjut naik lagi gitu. Yang jelas ini 715, 720 nih kuat juga ya. Nggak bisa dijebol-jebol kemarin ya, cuma nggak masalah lah. Dia masih rounding pelan-pelan aja. Oke, akumulasinya juga masih bagus TPG. Yang penting sabar. Oke, yang penting sabar. Kalau ini dari sekarang potensi 10%, terus lanjut 22%. Seperti itu ya untuk TPG. Lanjut selanjutnya ada LSIP. LSIP ditutup di harga 1190 dengan perubahan harga minus 2,86%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia meningkat. Bandar lokal masih jualan, bandar asing juga masih jualan cukup deras. Kalau kita lihat, dia kemarin di small distribusi, yang jualan EPYUZP, yang beli IFGRYP. Ini IF belinya lebih besar pada EP, cuma sisanya kecil-kecil ya. Oke, LSIP
Sekali lagi, ini dia buat rounding kemarin juga udah tercapai nih di sini ya, pas. Terus ini ada potensi untuk cup and handle. Oke, cup and handle, cuma dia breakdown ini neckline, uptrend minor ya, dijebol. Cuma ini udah mulai ada tarikan, mudah-mudahan ya cukup di 1160 ini aja, dia membal lagi, masuk lagi ke uptrend. Ini kan sering ya seperti itu ya, jebol tapi dekat support terdekat terus dia naik. Nah, entah naiknya nanti ketahan langsung jebol atau enggak, ya mungkin akan naik pelan-pelan gitu untuk LSIP. Nah, ini CPO juga mudah-mudahan sudah mulai stabil harganya ya. Jadi dia lagi mau rounding-rounding dulu lah gitu. Ya, butuh waktu LSIP. Kalau LSIP target ke 1420-an. Gitu ya. Lanjut, selanjutnya ada SSMS. SSMS ditutup di harga 1410 dengan perubahan harga minus 2,76%. Kalau kita lihat dari volume, dia juga mulai menipis, jadi dia ini koreksi ya. Koreksi tapi minim ininya, volumenya. Nah, dia koreksi tapi bandar lokal nampung, apalagi bandar asingnya. Kalau kita lihat, dia justru di small akumulasi, yang beli KZPSRG, yang jualan BRBKAK. Nah, ini KZ beli cukup besar, ya jadi ada yang menarik. Oke, SSMS ini kemarin saya gambarkan channelnya dia ya naik. Kalau dia kemarin dia breakout di sini ya potensinya sebenarnya ke area sini lah. Cuma kan sembari naik gitu ya. Nah, cuma dia breakdown. Oke, breakdown ini pas ketahan di support yang saya gambarkan. Jadi mungkin akan ada pantulan tipis atau dia mau ke target penurunan. Ini target penurunan sebenarnya. Oke, dari sini saya pindahkan ke sini. Ya, ini target penurunannya ya di area 1360 support sebelumnya. Ini kan sempat membal tarikan di sini ya. Nah, mungkin juga seperti itu, entah tarikan membal seperti ini atau memang ke sini dulu baru rounding gitu. Nah, kalau saya sih mending dia untuk target dulu lah, target penurunan karena dia jebol, baru kita rounding naik seperti itu. Ya. Untuk SSMS, nah cuma SSMS ini ada potensi dia bikin double top sebenarnya. Oke, potensi bikin double top, cuma ya ini neckline di sini. Nah, ini jebol ya, targetnya sih harusnya nggak panjang ya. Sini targetnya, nah sama kan? Gitu. Jadi mungkin areanya ke 1360 dulu untuk SSMS. Nah, kalau udah nyentuh ini kita lihat ada candle pembalikan arah, cakep nih. Bisa dilanjut. Gitu ya, ini kelihatan ya double topnya. Jadi ini 1 2 3 4. Nah, ini neckline. Potensi ke sini dulu gitu. Ya. Seperti itu untuk SSMS. Lanjut, selanjutnya ada SIM. SIM ditutup di harga 466 dengan perubahan harga minus 0,85%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia jauh di bawah volume 20-nya. Bandar lokal ini jualan, bandar asing juga masih jualan. Kalau kita lihat, dia di big distribusi, yang jual AG YUCP, yang beli NIGRPD. Nah, ini AG jualan sendirian, yang punya kecil-kecil ya. Oke, kita lihat secara teknikalnya untuk SIM. SIM ini kemarin sudah sempat di target ya, target dari double bottom. Sekarang dia potensi bikin cup and handle. Kalau dia breakout di 478, potensi ke 520 dulu untuk SIM. Nah, ini tinggal ya namanya rounding ya, saham rounding itu harus sabar kadang. Dia berbagi dividen 13 perak. Nah, ini harus sabar kadang ya. Dan dia terkena MA60 dan terkena uptrendnya ini. Nah, ini uptrend dia ini ya jadi resisten sekarang, bahaya nih gitu. Dulunya support sekarang jadi atap. Nah, ini biasa keras nih, teruji ya 1 2
3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 kali udah dites gagal terus. Jadi memang keras kalau udah jebol ke bawah. Nah, ini mungkin dia ngikutin pelan-pelan, dan ini MA 60-nya udah mulai crossing ke bawah. Semoga aja bisa lanjut kembali naik seperti itu untuk SIM. Lanjut, selanjutnya ada GZCO. GZCO ditutup di harga 148 dengan perubahan harga minus 2,63%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume 20. Bandar lokal ini udah mulai masuk 2 hari, tapi ya takutnya kayak gitu ya, tipikal 2 hari masuk, 2 hari keluar, 2 hari masuk, 2 hari keluar. Hati-hati. Bandar asing mulai akumulasi tipis-tipis. Kalau kita lihat, dia kemarin di small akumulasi, yang beli AK, AZOD, yang jualan YP, PD, ZP. Nah, ini kayaknya retail pada buang barang. Ya, retail pada buang barang, yang nampunginya nih bandar asing. Oke, mungkin panik ya, retail mungkin panik, udah dibanting ARB, GZCO, jebol uptrend minor, mepet support. Ya, ini kalau di view saya supportnya di sini ya. Di view saya, ya monggo kalau yang lain-lain. Nah, ini dia bikin candle apa ya, nih lupa saya. Jadi semacam doji lah, tapi ada badinya apa ya, saya lupa ya Bapak Ibu. Cuma nih juga candle-candle pembalikan arah sebenarnya sinyal. Kalau besok bisa merah ya, atau merah kayak gini juga, ya jadinya seperti spinning top, nanti dia bisa lanjut naik gitu. Nah, atau besok dia ada piercing ya, atau lanjutin naik ke area 151, ya itu udah bagus gitu. Nah, cuma kalau candle-candle seperti ini biasanya ya ada doji dulu, ada yang lain, nah gitu. Tinggal butuh afirmasi gitu. Nah, kalau Bapak Ibu mau beli gimana? Ya beli kalau breakout aja di atas 151 kalau mau aman. Tapi kalau mau spekulasi buy, ya di area sini aja nggak apa-apa, spekulasi buy. Ke atasnya tutupan di bawah 143 gitu. Ya, untuk GZCO. Ini bisa dibilang ini patah ya cup and handle-nya, karena dia balik lagi ke sini. Oke, cup and handle yang ini patah, dia balik lagi ke sini. Coba nih kalau kita lihat, nah ini agak jauh ya, cup and handle-nya agak jauh nih. Ya coba nanti ini dulu lah, masih plan pertama dulu. Semoga dia berhasil naik langsung, bisa langsung naik. Soalnya apa ya, kemarin CPO sempat langsung ambrol semua ya hari Senin ya, ambrol semua. Ambrol, SSMS ambrol, SIP ambrol, semua ambrol ini. Ya jadi ini coba toleransi ya. Nanti kita lihat kalau dia bisa balik segera ya bagus GCCO. Lanjut, selanjutnya ada STAA. STAA ditutup di harga 1.290 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, dia menipis. Nah, yang menarik, bandar lokal terus masuk, bandar asing juga terus masuk. Kalau kita lihat dia di big akumulasi, nih lihat yang beli ternyata cuma 3 ya, DX, IFSQ, yang lainnya nih ya distribusi terus. Ini YP, PD, CC, dia mungkin retail nggak sabar ya, retail nggak sabar, lagi diakumulasi ini dia ya, sama si DX terutama belinya gila banget ya. Nah, jadi memang ya menyebalkan. Orang yang tadinya mungkin di STA berharap terus naik, ya kan? Ternyata dikasih sideways, bosen. Kasih sideways bosen, dia sepi pasarnya gitu. Nih, tapi kalau kita lihat dia selalu bikin high baru ya. Jadi ini terlihat waving dikit ya, waving tipis. Kalau dia berhasil nguji ke 1.300 ini aja, nih harusnya udah bagus. Dia nggak bikin low baru ya, dia nggak bikin low baru di sini. Ya, atau sinilah ya. Ya karena apa, nanti dia waving nih. Nah, dia waving gini. Kalau dia waving ya masih ikut lah menurut saya. Nah, ini gini kan mungkin ya. Gini sih. Nah, ini gini. Mungkin gini ya kan. Mungkin pelan-pelan gini. Nah, ini kan kayak gini waving dia. Ya, mungkin. Nah, ini follow aja. Cuma udah akumulasi udah cakep.
Ya, kalau mau entry di area-area sideways ini nggak apa-apa, cuma kalau nanti dia ternyata gagal breakout lagi, ya siap akumulasi di bawah lagi, ya di area 1220-an ini. Gitu ya untuk STA. Sementara ini saham sideways, tapi ini sideways sangat sehat menurut saya karena dia akumulasinya besar. Oke, lanjut selanjutnya ada PALM. PALM ditutup di harga 895 dengan perubahan harga minus 1,65%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia di bawah volume 20-nya. Bandar lokal masuk tipis-tipis, bandar asing kemarin keluar ya tipis. Kalau kita lihat, dia kemarin netral, yang beli PDYBRO, yang jualan AKEPAO. Nah, ini terlihat yang jual ini bandar-bandar nih, yang nampunginnya retail ya. Oke, Palm ini dia breakout ya, breakout terus retest, ini sehat menurut saya. Selama dia nggak jebol 8775 ini bagus. Oke, selama dia nggak jebol 8775 untuk Palm ini bagus. Nah, cuma memang harus diwaspadai ya, ini dia punya spare di bawah atau apa gap ya, ada gap di bawah dan dia nggak tahu lah, takutnya nggak kuat aja nih. Dan dia berhasil masuk lagi ke dalam channel orange ini, ya harusnya sih bagus. Ya harusnya bagus lah. Nanti-nanti aja nutup gapnya kan. Gitu. Ini juga dulu nih gap di sini. Nah, ditutupnya di sini, ya kan? Agak butuh waktu. Ya, jadi Palm sama 8775 masih bagus. Target bisa ke 1100, tapi minimal kita ke 950 dulu sampai ke 990 sampai 1000. Ya, ini target saya CPO kurangin dikit lah. Ya, kita lihat pasarnya kayak apa, ya kan? Kalau dia hit, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya nanti aja gitu. Oke, gitu ya Pam. Ini lagi retest masih wajar. Selanjutnya ada TBLA. TBLA ditutup di harga 770 dan perubahan harga minus 0,65%. Kalau kita lihat dari volume, nah dia mulai sedikit ramai, break volume 20-nya, bandar lokal jualan, bandar asing masuk tipis-tipis. Ini tipis banget nih. Oke, kalau kita lihat dari bandar detektor, dia di normal distribusi, yang jualan MG AZYP, yang beli RFNISQ. Nah, ini MG jualan besar ya, cukup besar, yang punya RF tapi sisanya kecil-kecil. Ya, TBLA ini sideways, masih sideways. Ya, masih sideways. Dia di area bawah sini. Kalau nggak sabar ya mending pindah barang lah. Ini lama ya, dia kalau sideways tuh lama. TBLA gerakannya pelan, mungkin bisa cari yang STAA atau GCCO ya yang gerakannya lebih bagus, atau PALM ya, PALM yang udah breakout lagi retest ya, manfaatin spekulasi buy. Ini kalau TBLA masih sideways, ini ada MA 60 ke bawah, mungkin dia mendekati ini, begitu jebol ya bisa tutup gap di sini. Nah, ini potensi bisa nutup gap dulu sementara di sini. Nah, ini kalau kita lanjutin garisnya ada kayak gini. Oke, nah ini kalau breakout sebenarnya cakep, targetnya jauh kalau breakout. Cuma ini sahamnya agak lambat ya, harus sabar. Itu. Lanjut selanjutnya ada ANJT. ANJT ditutup di harga 835 dengan perubahan harga minus 1,18%. Kalau kita lihat dari volume, dia menipis, bandar lokalnya ini darah berdarah, bandar asingnya mulai masuk tipis-tipis. Kalau kita lihat, dia masih di big distribusi, yang jualan PDYPAZ, yang beli ZPCCYB. Ini PDYB jualannya gila banget, yang nampunginnya ZP tapi sisanya kecil-kecil. Ya, jadi kemarin juga ini ya, ada target dari double bottomnya, cuma belum nyampe, dia langsung kebanting dan dia break. Nah, ini padahal kemarin pas di area-area sini, ini saham-saham lain bagus ya, SSMS ya kan, LSIP bagus-bagus nih, TAPG. Nah, dia main sendiri nih, ANJT madrop. Nah, di akhirnya dia sideways, ini areanya dia. Nah, ini kalau saya lihat nih areanya dia.
Oke, ini area-area sideways-nya dia nih. Mungkin kalau dia jebol lari ke 820 dulu. 820 ya, mudah-mudahan nggak jauh-jauh banget. Begitu ini berhasil naik ya, dia potensi balik lagi ke area 900 sampai 920 di ANJT. Ini sayang banget ya, sebenarnya kemarin udah bagus nih, udah breakout. Cuma ya breakoutnya ini harus kita perhatikan ya Bapak Ibu, tanpa volume ini. Tanggal berapa nih? Tanggal 1 Agustus. 1 Agustus. Nah ini ya, volumenya dikit tapi akumulasinya jelek. Nah akumulasi ini malah dijual ya kan. Nah ini jelek nih. Nah jadi sayang untuk ANJT. Ya pelan-pelan aja untuk ANJT, nanti mudah-mudahan rounding. Kalau dia pun ini sebenarnya ya, ini sebenarnya pun dia potensi bikin cup and handle gitu aja. Nah potensi bikin cup and handle. Ini dia di sini. Nah ini dia lagi rounding di sini. Nah mungkin gini ya, pelan-pelan selama dia nggak jebol ya, dia roundingan gini naik, targetnya bisa cukup jauh, lumayan. Oke, sini. Nah seperti ini ya untuk ANJT. Ini warna abu-abu. Nah ini targetnya saya kasih warna biru. Oke, seperti ini ya untuk ANJT update plan. Semoga tercapai ya Bapak Ibu. Ini dia terlihat lagi rounding, double bottomnya bisa dibilang patah karena jebol lagi neckline-nya ya, tapi nggak masalah, ada target lebih jauh. Seperti itu untuk ANJT. Selanjutnya ada BWPT. BWPT ditutup di harga 71 dengan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat ini dari volume juga dia masih menipis. Dia ada akumulasi tipis dari bandar lokal, bandar asing ini sempat masuk tanggal 12 Agustus cukup tinggi. Oke, sisanya kecil-kecil nih. Nah, kalau kita lihat dia di big akumulasi, yang beli PDYPGR, yang jualan EPKK XC. Ini retail-retail pada mulai masuk semua ya, sampai kelima nih, keempat ya NI. Tuh retail semua tuh mulai pada masuk. Nah, ini BPT dia yang menarik, dia breakout MA60 dan breakout ini ya, resisten di 70. Ini cakep banget untuk BPT ya, kalau dia pun pergerakan seperti ini nggak heran. Gak tahu kenapa ya, dulu tuh BPT rame sebenarnya. Ya, rame dia. Cuma sekarang gerakannya sepi, volume juga terlihat ya sepi sekali. Jadi ya selama ini sih harusnya bagus. Dan ini ya dia bikin penan kan. Begitu ini break, sorry, begitu ini di break, targetnya di sini. Nah, ke area MA 200-nya dulu. Nah, sini ya. Areanya 77, 76. Mudah-mudahan tercapai. Seperti itu untuk BPT. Terakhir ada jar-jar ditutup di harga 470 dengan perubahan harga minus 6%. Ini kalau kita lihat dia breakdown lagi dari ini ya, Fibonacci-nya. Kalau dari volumenya dia masih menipis ya, menipis. Bandar lokal nih kembali jualan setelah kemarin masuk tipis juga, bandar asing juga keluar. Nah kalau kita lihat dia kemarin di peak distribusi, yang jualan YP MGYB, yang beli XL XCNI. Nah ini lihat YP MG terbesar distribusi sih ya. Jadi mungkin orang-orang itulah gitu ya, dan XLXC ini yang nampungin nih retail-retail. Senang dia ngeliat harganya koreksi, tapi nggak lihat kalau dia ini nembus support gitu. Nah, oke, jar ini kan dia bisa dibilang waving. Oke, bisa dibilang waving. Coba sekarang kita tarik dulu dari sini ke sini. Nah, ini ya. Nah, dia akan break
breakdown. Ya, breakdown, terus dia mentok support, potensi sebenarnya dia nguji lagi turun ya karena jebol. Cuma kalau saham seperti ini harus diingat ya, ini IPO, segala halnya bisa dilakukan dan sebenarnya masih potensi naik ya karena dia waving kan. Cuma yang saya takutin tuh di sini nih, dia masih ada gap. Jadi sebenarnya itu ya wave-nya ke sini, dia pembalikan arah, dia lagi turun. Nah, itu yang saya takutin gitu. Oke, jadi yang punya saham Apple nih harus benar-benar nih ya. Bisa jadi gini nih. Harus benar-benar disiplin Bapak Ibu. Oke, benar-benar harus disiplin, hati-hati. Hati-hati, tapi kalau misalnya ya misalnya dia pun sampai sini ya. Ini kan nanti nggak tahu ya dia naik lagi atau enggak selama ini low-nya besok tiba-tiba hijau ya, tiba-tiba hijau, ini bisa naik misalnya sampai sini gitu ya. Terus dia lagi rounding ke sini, dia naik lagi ke sini ya, ini masih oke gitu, masih bagus. Tapi kalau misalnya mau waving up ya harusnya ini di atas ini. Gitu. Harusnya. Oke. Nah, ini agak naik lah. Nah, ke arah sini mungkin. Gitu. Kalau waving up jadi tadi ya banyak spekulasinya. Ini masih saham IPO. Kita lihat aja minggu ini dulu lah. Kita lihat minggu ini pergerakannya gimana. Lebih kemana ya, condong kemana. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Saya rasa untuk analisa video pada kali ini. Apabila Bapak Ibu ada yang berkenan ikut acara sharing bersama, monggo silahkan diisi di link yang ada di kolom deskripsi. Silahkan daftar. Saya nggak menanyakan hal-hal aneh di formulir. Email tujuannya hanya untuk mengirimkan link dan nanti ada semacam background mungkin seperti itu. Ya, jadi ini acaranya ringan, ya acara ringan, gak yang berat-berat. Monggo silakan sharing aja di sana nanti. Sekarang terdaftar sih baru 10 orang yang ikut. Jadi ya yang berminat silahkan. Gitu. Ya, baik terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.